Selamat untuk menyimak, mudah-mudahan keberkahan hadir untuk kita semua di malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir, Ya Syahid, Ya Wali, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak Ya Dal Jalali wal Ikram. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, jadikan malam ini malam penuh berkah. Bukakan hati kami agar menjadi hamba yang yakin padamu ya Allah, yang istiqomah dalam keyakinan ini. Ya Allah, lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Alhamdulillah hadirin, asma Allah yang kita kaji dalam kesempatan ini Al-Wali, Al-Wali dan Wal Maula. Allah Al-Waliyu, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah yang maha pelindung, maha melindungi. Banyak ayat-ayat Al-Quran. An-Nisa 45, wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai segala-galanya, termasuk menguasai apapun yang mengancam kita. Siapapun, apapun yang mengancam, pasti yang mengancam itu adalah makhluk ciptaan Allah. Pasti yang mengancam kita itu adalah makhluk yang setiap saat diurus oleh Allah. Pasti yang mengancam kita itu sepenuhnya dalam genggaman Allah. Tidak bisa menimpakan mudarat kepada kita tanpa izin pemilik, penggenggam, penentu segalanya. Apa saja? Siapapun yang menjadi ancaman bagi kita dalam bentuk apapun tidak akan lepas dari kekuasaan Allah. Katanya sekarang musim virus. Nah, siapa yang menciptakan virus? Virus adalah ciptaan Allah. Virus pekerjaannya bertasbih kepada Allah setiap saat. Virus tidak akan kena kecuali kepada yang ditetapkan harus kena. Apalagi yang mengancam kita hadirin? Gempa. Memang sekarang sedang rumit. Naik ke gunung, gunung meletus. Pergi ke pantai, tsunami. Jalan-jalan di kota, gempa. Gempa adalah milik Allah. Bumi ini milik Allah. Di mana Allah mau goyang, goyanglah. Sudah diukur. Paling 7 skala Richter, 6, tidak 15, 23, 110. Diukurlah. Dengan gempa 7 saja tsunami itu. Sekarang bukan hanya alam yang mengancam, tapi banyak penjahat.
ada geng motor, ada predator anak. Adakah penjahat yang tersembunyi dari pengetahuan Allah? Tidak ada. Semua penjahat itu juga makhluk ciptaan Allah yang mereka memilih hidupnya jadi jahat. Kalau ada copet, Allah tahukah? Jawabannya kurang bulat. Copet Allah tahu tidak? Alhamdulillah. Intel yang datang ke sini Allah tahu tidak? Oh, kenapa lebih keras? Ada yang mengatakan pengajian diintelin. Alhamdulillah. Kapan ngajinya itu intel? Kalau nggak ditugaskan. Tapi bagaimana di sini ya nggak apa-apa. Siapa tahu dapat hidayah Allah. Kan intel juga makhluk ciptaan Allah. Hanya bagian ngintelin. Padahal intel juga diintelin malaikat. Pak intel. Tidak bahaya. Yang bahaya mah cuman satu saja, dosa kita. Enggak terancam kecuali oleh zolam tu nafsi, dosa sendiri. Bagaimana kalau ada copet? Dengar. Allah tahu pikiran copet. Allah tahu copet mau nyopet. Allah tahu copet naik bis yang mana. Tahu. Allah tahu copet ngedeketin saudara. Masa nggak tahu? Tahu. Apakah yang dicopet kebetulan, sekeinginan copet, atau yang ditetapkan Allah? Ya, ditetapkan Allah. Nanti bakal ketemu tuh. Copet misalkan di Cilegok Nyenang, ada nggak yang begitu ya? Ada? Nggak ada kan? Saya cari nama yang tidak ada. Atau Cibarareh misalkan. Dan Allah tahu ada seseorang yang pelit, kopet, yang kalau sedekah ke pengajian 1.000 aja nggak naik-naik. Dari zaman dia SMP sampai S3. Allah mau menentukan orang ini diingatkan oleh Allah supaya sedekah. Bisa tuh nanti dipertemukan di bis yang sama. Nanti si copetnya pasti ngedeketin yang bekal hilang dan posisinya ngepas. Gak bisa ketukar. Karena kalau ketukar dia yang nyopet, gak bisa, dia bagian dari copet. Oh iya hadirin, tidak ada yang kebetulan. Memang ada gitu yang gak ketahuan oleh Allah? Gak ada. Terjadinya pencopetan izin Allah, tapi Allah tidak ridho kepada yang nyopet itu. Karena dia melakukan kesalahan, dosa. Tapi yang dicopet tergantung sikap dia. Kalau dia menyikapi pencopetan ini tobat, sambil ngejar tukang copet, astagfirullah. Ya, kalaupun ketangkep dia, kenapa kamu nyopet? Saya nggak punya uang. Istri saya sakit, anak saya sudah nggak makan. Yang benar, antar saya ke rumahmu. Pas dilihat, aduh, keluarin isinya. Ya, kamu jadi jangan lagi nyopet. Ya, jadi amal nggak gitu? Oh, orang nyopet macam-macam niatnya, tapi salah. Tapi kalau disikapi dengan tepat bisa jadi pahala. Gak ada tuh. Wah, ada geng motor. Allah tahu ada geng motor? Oh, mantap, bagus. Mereka naik motor apa tahu? Apa coba mereknya? Nggak tahu kita mah ya. Lalu gimana? Ya sudah, kalau kita yakin Allah Maha Pelindung, doa. Allahu waliyul ladzina amanu
Ini surah ayat kursi ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Ini Allah wali orang beriman mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Macam-macam perlindungan Allah itu ternyata dari kegelapan menjadi cahaya. Dari kejahatan makhluk, dari kejahatan yang tidak kelihatan, jin. Makanya kalau camping gitu, jangan lihat keluar dari tenda, karena boleh jadi di dalam. Gimana tuh? Ya sudah berlindung ke Allah. Allah yang menciptakan jin. Semua di tempat camping itu makhluk Allah. Ular, semut, kalajengking, lintah, semuanya bertasbih. Masya Allah. Jadi saudaraku sekalian, supaya kita yakin akan perlindungan Allah, kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang mengancam itu pasti makhluk ciptaan Allah, pasti Allah yang ngurus, pasti dalam genggaman Allah, dan dia tidak bisa menimpakan mudarat tanpa izin Allah mutlak. Gitu. Jelas? Tapi jangan konyol, yakin ini syariat harus jalan. Seperti loncat dari pohon kelapa, yakin Allah yang melindungi. Allah Maha Penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nanti Allah kasih juga kepada dia patah ya. Karena Allah sudah ngasih ilmu. Ketinggian 10 meter itu berbahaya. Tapi ada kalanya dalam situasi darurat yang tidak punya pilihan dan berlindung ke Allah sepenuhnya, mungkin Allah selamatkan. Pas lewat ada tukang kasur, jadi Allah yang ngatur. Masya Allah. Bagaimana doanya supaya dilindungi dari kejahatan makhluk? Kalau mau berangkat, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Itu sudah paten sekali itu. Hudita wa kufita wa wuqit. Akan diberikan petunjuk, dilindungi, dicukupi. Setan juga babak belur. Tapi jarang doa begitu. Jadi lepas saja satu pembuka perlindungan Allah. Subuh doa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. 3 kali. Maksudnya 3 kali dibacanya. Jangan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq 3 kali. Enggak ngepek kan. Itu kejahatan makhluk bisa dibelokkan tuh. Yang tadinya dia bakal takdirnya digigit anjing, karena dia doa dengan sungguh-sungguh, diganti atau jadi dia yang gigit sate. Bisa. Kan Allah menyediakan fasilitas perlindungan. Seperti malam atau kita takut sesuatu, baca ayat kursi. Atau menjelang tidur, Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Tiupkan ke tangan, terutama yang 3 kul tadi, usapkan ke seluruh tubuh. Oh, itu benteng itu. Rasulullah melakukannya. Bahkan ketika Rasulullah SAW tidak bisa melakukannya, Siti Aisyah melakukannya untuk Rasul. Kalau itu sudah dicontohkan, itu benar benteng. Allah melihat ini hambanya melakukan syariat perlindungan. Gak ada tuh nyamuk yang ngadoa temempan iya weh tara ngadoa ya. Siap hadirin. Gempa, runtuh, kalau memang takdirnya masih ada umur, gampang bagi Allah. Balok ke sini ya, genteng ke situ. Tidak sulit bagi Allah menyelamatkan hambanya dalam situasi apapun.
camping, kita kan tidak tahu ranting yang bakal jatuh dari atas. Tapi kalau kita berlindung ke Allah, penguasa segala-galanya, terus siapa yang bisa mencelakakan kita? Jelas? Jadi jangan main-main dengan doa. Doa itu menunjukkan kita percaya kepada janji jaminan Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis samai wa huwas samiul alim. Baca itu 3 kali pada subuh, 3 kali sore. Diracun insya Allah gak mempan. Gak usah dites, hadirin yang misi doanya gak main-main. Mungkin yang racunnya gak jadi. Pokoknya doa. Allah Maha tahu siapa yang mau ngeracunin, benar? Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Makanya doa itu yang bulat, yang mantep, berlindung ke Allah tuh karena Allah al-wali yang maha melindungi kita. Ke siapapun, mau siang, mau malam, ada anjing menggonggong, tidak usah ikut. Coba, ibu, saya biasa nakal ke ibu-ibu. Bu, kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Ibu, kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Ambil batu terus. Kalau saya mau doa, ada no ambil batu. Jangan ibu, nanti anjingnya juga ngambil batu lagi. Pokoknya kalau dikejar anjing langsung doa sambil ibu, kalau ibu dengan anjing lari cepetan mana? Saya dosa ini ngejebak ibu-ibu terus, astagfirullahaladzim. Jadi apapun yang terjadi harus doa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai. Itu ada kisah Nyonya Zainab Al-Ghazali yang ditahan di penjara, lalu dimasukkan anjing ke dalamnya. Ternyata anjing tidak mengganggu. Karena kalau zikirnya kuat, coba. Gimana? Anjing ciptaan Allah. Anjing takluk kepada kehendak Allah. Dimasukkan. Sedang wanita ini yakin kepada perlindungan Allah. Ya Allah, saya hambamu. Ini makhluk ciptaanmu. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari anjing ciptaanmu ini. Apa susahnya bagi Allah membuat anjing itu diam? Oh, ini banyak terjadi hadirin. Kalau para kekasih Allah itu, anjing tuh tahu ini bertasbih. Karena kalau Allah cinta, nih saya ceritakan, kalau Allah cinta, siapkan hadisnya Ustaz tentang jikalau Allah uhibbu fulan seperti apa. Kalau Allah sudah cinta kepada satu hamba, Allah beritahu malaikat Jibril, aku cinta fulan. Lalu malaikat Jibril memberitahu semua penghuni langit, tahu ini hamba kesayangan Allah. Nanti diturunkan ke penduduk bumi. Nanti makhluk-makhluk tahu kenapa para waliullah kalau sudah meninggal jasadnya tidak dimakan belatung. Lah, ini kekasih Allah. Ini bertasbih belatung. Dan belatung tahu ini hamba kesayangan Allah. Enggak. Nah, makanya tidak usah heran para kekasih Allah lihat singa. Naon singa. Dan gitu-gitu tainga. Kita berani gitu. Saya juga berani. Naon singa. Jangan dibuka pintunya gitu. Di kebun binatang ada. Kalau waliullah begitu, kalau wali kelas ya harus minta tolong. Nah, yakinnya seperti itu, anjing bisa diam. Bahkan pernah Nyonya Zainab ini saya baca dalam bukunya, pernah dimasukkan seseorang yang ditugasi, memperkosa. Di sel tuh. Zikir ke Allah, ya Allah. Mungkin kurang lebih, saya jaga aurat saya karena perintahmu. Saya basuh tubuh ini karena perintahmu.
Saya jaga tubuh ini tidak menyentuh yang kau haramkan karena perintahmu. Sekarang ada yang mau menodai saya, sedang kau menyaksikan, ya Allah, hamba berlindung kepadamu. Itu katanya yang memperkosanya tuh ditanya, nak, punyakah kamu ibu? Relakah kalau ada orang lain yang menodai ibumu? Nangis itu di sel itu, boro-boro menodai, tobat. Inilah ilmu yakin, hadirin. Yakin Allah Maha melihat, yakin Allah Maha melindungi. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ada yang mau dibaca, Ustaz? Silakan. Surat Yunus ayat 62 sampai 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Ingatlah, inna awliya Allahi, sesungguhnya wali-wali Allah itu, la khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka itu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat, bagi janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Dzalika huwal fawzul azim. Surat Yunus 62 sampai 64. Nih, waliullah itu adalah orang yang benar-benar yakin kepada Allah dan terus-menerus bertakwa, menjaga ketakwaannya. Jadi waliullah itu bukan yang aneh-aneh, tapi orang yang yakin dan sangat patuh kepada Allah, kepada perintah dan menjauhi larangannya. Ada yang dibacakan, Ustaz? Ada. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai seorang hamba lalu memanggil Jibril kemudian berfirman, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah ia. Jibril lalu mencintainya. Seterusnya Jibril memanggil seluruh penghuni langit lalu berkata, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah oleh kalian fulan itu. Orang itu pun lalu dicintai oleh penghuni langit. Selanjutnya diletakkanlah kecintaan itu baginya dalam hati penghuni bumi. Jikalau Allah membenci seorang hamba, maka dipanggillah Jibril lalu berfirman, sesungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah engkau kepadanya. Jibril lalu membencinya. Kemudian ia memanggil semua penghuni langit sambil berkata, sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah ia, bencilah kalian kepadanya. Selanjutnya diletakkanlah rasa kebencian itu di dalam hati penghuni bumi. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Maka jangan sibuk mencari cinta orang. Ini sudah berulang kali disampaikan di sini. Para pemuda, pemudi, jangan lebay. Jangan locai. Baru dengar ya. Saya juga baru ingat barusan.
Jangan acting supaya dicintai orang. Tidak usah kita berbuat supaya dicintai umat. Tidak perlu. Karena kita tidak bisa ngebulak-balik hati. Berbuatlah agar dicintai Allah. Nanti Allah yang menanamkan di hati orang itu mencintai kita, bukan kita. Makanya orang pacaran itu wasting time. Berbahagialah saudara yang tidak punya pacar. Punya pacar itu boros waktu. Benar? Boros pulsa. Boros kuota. Siapa nggak usah ngacung. Dan boros dosa. Dan tidak ngepek tentang jodoh. Wah, gimana? Saya udah keburu nikah dulu pacaran. Ya sudah, tobat dari sekarang. Karena boleh jadi udah jodoh tapi prosesnya banyak dosa. Kalau nggak ditobatin nanti selama berumah tangganya bakal banyak masalah-masalah. Buah dari dosa sebelum nikah yang tidak ditobatin. Optimis kan yang belum punya pacar? Jomblo itu karunia. Nggak usah ngacung, tenang deh ya. Tenang. Deketin Allah saja. Nanti saya bacakan hadisnya supaya dekat ke Allah ya. Dekatin Allah karena kita nggak bisa ngebulak-balik hati. Jangan takut. Kalau Allah mau bikin kita dicintai, Dia bakal cinta. Saya nih sebagai suami tidak boleh sibuk berbuat supaya istri-istri saya mencintai saya. Biasa aja hadirin. Tidak usah reaktif begitu. Ini hal yang proporsional. Enggak. Tugas suami adalah mendidik supaya istri-istrinya, kalau lebih dari satu, mencintai Allah. Itu suksesnya seorang suami. Kalau suami mendidik istrinya supaya mencintai dirinya, siap-siap nelangsa. Karena pasti akan diselimuti dengan cemburu buta, kecurigaan tiada tara, capek. Tapi kalau istrinya cinta ke Allah, aman. Allah nanti yang membulak-balik hati. Sama istri juga. Jangan dandan demi dicintai suami. Enggak ngepek. Mau dandan staker kebek juga. Tidak usah berbuat supaya dicintai suami. Berbuatlah yang terbaik supaya dicintai Allah. Nah, selebihnya urusan Allah yang ngebulak-balik hati suami. Gimana suami saya kelihatannya kurang cinta? Ya enggak apa-apa. Kan yang paling penting dicintai Allah, pencipta langit dan bumi. Suami kan cuma nebeng saja di dunia. Benar? Ini berat ilmu ini ya. Hadis riwayat Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Sahih dari Abu Hurairah. Agak panjang ini ya. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan untuk dia diperangi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu amalan yang lebih aku sukai daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Jadi bersegera kepada amal wajib. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Bersegera kepada yang wajib dan terus mengerjakan amalan sunnah hingga Allah mencintainya. Apabila aku telah mencintainya,
Aku akan jadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya, menjadi tangan yang ia memegang dengannya, menjadi kaki yang ia berjalan dengannya. Apabila ia memohon kepadaku, pasti aku beri. Dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Jadi kurang lebih Allah menggerakkanlah. Kalau sudah jadi kekasih Allah tuh, matanya dijaga oleh Allah, melihatnya yang Allah suka saja. Giliran yang tidak Allah suka, dipalingkan pandangannya. Tangannya juga melakukan yang Allah suka saja. Kakinya melangkah ke tempat yang Allah suka. Nanti kalau dia minta, Allah tahu apa yang dia minta, dikabulkan. Kalau berlindung, ya namanya kekasih. Kita aja kalau kepada yang kita kasihikan, kita bela, kita lindungi. Apalagi penguasa langit dan bumi, penggenggam jagad semesta ini. Ayo, makanya jangan suka ninggalkan yang sunnah-sunnah, ya. Yang ringan dulu, jaga sunnah berwudu. Itu juga berat. Kalau saya kentut bagaimana? Atuh mas yang gitu-gitu bilang sama saya, der aja, tinggal wudu lagi. Senin Kemis, mantap tuh, saum Daud, lebih ajeg. Banyak sunnah-sunnah, terutama sunnah-sunnah dalam sholat. Rawatib yang 10 atau 12, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Jangan lepas. Kalau mau ditambah 4 boleh, qobla duhur, ba'da duhur. Malam jangan lepas tahajud. Rugi orang yang tidak tahajud mah. Itu mah orang yang merugikan diri sendiri, benar-benar rugi. Saudara punya masalah tidak? Pengen diberi jalan keluar oleh Allah? Kayak nggak ingin gitu. Pengen rezeki yang halal? Pengen rumah tangga sakinah? Pengen keluarga hafiz-hafizah? Pengen ke Mekah enggak? Pengen dilindungi dari musibah? Pengen hidup sakinah? Pengen husnul khotimah? Pengen masuk surga? Siapa yang punya semua itu? Ya udah tuh tinggal minta. Coba kalau ada yang begini saudara mau enggak? Tolong kasih tahu jamaahnya tuh. Siapa tahu ada yang punya utang dan kesulitan membayar. Suruh bilang aja sama saya, berapa aja utangnya, nanti saya bayarin lunas dan ditambahinlah buat modal. Buat yang kontraktor, ngontrak-kontrak tiada akhir, suruh laporan sama saya, nanti saya belikan rumah, terserah mau BTN, real estate atau apartemen, kondominium. Nanti saya kasih aja yang paling pas buat dia dan bebas cicilan. Buat yang belum punya jodoh, tolong ngasih tahu, suruh laporan. Nanti saya carikan jodoh yang sekufu, berikut biaya pernikahan dan rumah lah di BTN, supaya dia tidak pusing juga deposito. Bagi yang mau umroh, haji, nggak punya uang, suruh bilang ke saya, nanti saya ongkosin. Termasuk biaya buat keluarga yang ditinggalkan supaya dia tenang menjalankan ibadahnya. Dan terutama yang dililit utang, kasih tahulah berapapun. Atau yang belum punya kerjaan juga, nanti saya kasih kerjaan dengan gaji yang cukup lah, nggak akan kurang. Mau dikenalin? Mau? Kalau ada teman saya seperti itu, mau tidak? Tapi ketemuannya jam 2:30, jam 3 malam gitu. Mau enggak? Mau enggak? Mana ada orang kayak gitu nawarin, hadirin. Sama-sama bokeh gitu. Kenapa Allah udah janji kita enggak? Ya. Ini udah hampir waktu bobo saya nih, hadirin.
Saya sebisa-bisanya tidur maksimal 9:30. Tidur lebih awal, bangun lebih awal. Kalau belum terlatih. Kalau yang udah sangat terlatih tidur 3 jam, 4 jam, ya tidur jam 10, bangun jam 2, setengah 3. Itu saat mustajab. Kalau ke Mekah ongkos nggak kuat, haji antrian panjang dan belum daftar lagi. Tiap malam ada tuh saat mustajab. Makanya jangan lepaskan sholat sunnah tahajud. Ya, ayo dek, persoalan mah nehi. Semua persoalan kita nothing bagi Allah Subhanahu wa taala. Betul? Pusing, berat, neken tuh karena jauh aja dari pertolongan Allah. Kalau Allah nolong, apa sih yang susah? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita nelangsa tuh karena salah sendiri. Sok pinter, sok bisa, sok berpengalaman, sok ikhtiar, sok gigih, sok leneng, liur. Mana ada perintah menyelesaikan masalah? Perintah itu bertakwa dan Allah yang menyelesaikan masalah. Makanya kejar terus tuh pertolongan Allah. Apa yang kita inginkan pasti ada dalam genggaman Allah. Dan gak pernah kejadian kecuali dengan izin Allah. Hadirin tuh sini, nah ini benar ya. Lain kali dites dulu. Nah ini yang benar nih. Ini keras hadirin. Udahlah itu persoalan kecil. Hadirin dengar. Yang gitu-gitu aja diketawain. Ada yang rumit tidak bagi Allah? Jawab. Ada yang berat bagi Allah? Nggak ada, semuanya mudah saja. Makanya sudah andelin Allah. Oh, tapi ada yang ngancam, ya sudah. Banyak istighfar, banyak tobat, banyak berlindung ke Allah, banyak sodako. Amalkan aja amalan-amalan yang membuat kita layak dilindungi Allah. Ini persaingan berat, ekonomi jelek, biarin. Dolar naik terus, biarin. Kenapa? Udah gak punya dolarnya. Dan yang melindungi kita Allah. Benar? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi Ibrahim dibakar, gak mempan tuh. Kenapa? Karena bulat hatinya yakin terhadap perlindungan Allah. Dan api itu panas tuh karena Allah izinkan panas. Kalau Allah tidak izinkan panas, ya seperti itulah. Nabi Musa di pinggir lautan, belah itu laut. Kenapa? Karena yakin Allah yang melindungi dan menyelamatkan. Nabi Yunus dimakan ikan, di dalam perut ikan. Lolos tuh, yakin Allah yang melindungi dan menyelamatkan. Nah, yakin inilah sebetulnya kuncinya. Inda dzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Makanya sing yakin terhadap perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang akan dibacakan lagi, Ustaz? Surat Al-Isra ayat 78-79. Al-Isra 78. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula salat subuh. Sesungguhnya
salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat ke tempat yang terpuji. Masya Allah. Oh iya, sudah dipastikan semua ikhwan sholat subuh jamaah di masjid, ya. Karena sholat subuh berjamaah sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Berarti kita saat terbaik hamba dengan Allah itu kan saat sujud. Berarti sepanjang malam seperti yang bersujud terus. Luar biasa. Udah tahajud ke masjid, sholat subuh jamaah. Laki-laki yang sholat di rumah terus, bagaimana? Laki-laki solehah. Apakah dia boleh pakai mukena? Paling sarungnya pakai renda, ya. Astagfirullahaladzim. Mau tahu supaya dilindungi Allah setiap saat? Fadhkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Zikir sebanyak-banyaknya. Karena fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Zikir aja terus. Zikir, ya Allah, ya Allah. Yang mana saja. Kadang ayat kursi kalau terancam, seperti wanita di mana, di Amerika itu. Lihat di internet pengalaman seorang wanita di Amerika yang pulang kerja malam, tapi ada sekelompok lelaki yang seperti menghadang. Dia tidak ada jalan lain, sudah agak gelap. Lalu baca ayat kursi terus. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ternyata tidak diganggu. Besok pagi lihat TV ada berita pelecehan di tempat yang sama. Inisiatif datang ke kantor polisi. Rupanya sudah ada yang dicurigai, ditangkap. Lihat dari, saya semalam lewat sana tapi tidak diganggu. Lalu polisi menunjukkan beberapa tersangka. Nah, yang ini yang semalam ada di sana. Boleh saya bicara? Tanya ke sana. Saudara lihat saya semalam? Ya, saya lihat kamu. Kenapa enggak ganggu? Bagaimana saya ganggu kamu? Kamu dikawal oleh orang-orang gagah di belakang. Gitu. Wallahu alam. Tapi tidak sulit, syariat seperti itu ada, ya. Sudahlah, daripada banyak mikir nggak jelas gitu ya. Sian gendrowo. Kan ini nggak termasuk ceramah ya. Kan pernah ada yang gendrowo maghrib itu ganggu anak-anak. Pas maghrib gendrowo itu katanya menampakkan diri. Anak ketakutan, lalu baca doa, tapi karena ketakutan lupa. Allahumma barik lana fima rojaktana wakina azabanan. Gendrowo langsung panik, wah, langsung lari terbirit-birit. Ratusan tahun gue nakut-nakutin manusia, baru kali ini mau dimakan anak kecil gitu. Rupanya gendrowo tahu itu doa mau makan. Sudahlah, bukan urusan kita. Bisa juga diamalkan ya. Astagfirullahaladzim. Bukan hadis, bukan apa itu. Ada lagi Ustaz Fuad? Dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi SAW bersabda,
Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku mengikuti sangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya apabila ia mengingatku. Jika ia mengingatku di dalam hatinya, maka aku mengingat ia di dalam hatiku. Jika ia mengingatku di dalam suatu majelis, menyebutku di suatu majelis, maka aku akan menyebut ia di majelis yang lebih baik daripada majelis mereka, yaitu majelis para malaikat. Jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Jika ia mendekat kepadaku dengan datang berjalan, maka aku datang kepadanya sambil berlari." Hadis riwayat Imam Bukhari. Masya Allah. Sudah, kurangi ngobrol, ya, berbanyak zikir dalam segala keadaan. Allah Maha tahu kita sedang berzikir. Allah Maha mendengar lisan kita. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan sir, mau engkau jaharkan, Allah tahu isi hati kita. Makanya berzikirlah hadirin, kurangi ngobrol, kurangi hal-hal yang tidak ada manfaatnya, supaya kita senantiasa diingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah terus mengingat kita secara spesial, hati kita akan dibuat tenang, pikiran kita dibuat jernih, emosi akan terkendali, syahwat, amarah, nafsu akan lebih terkontrol kalau kita banyak zikir. Kan yang menciptakan nafsu juga Allah. Nafsu membara tuh karena kurang zikir. Apa buktinya? Lihat waktu tawaf di Mekah, itu ikhwan akhwat ini terpisah. Tawaf itu nggak ada sekat, depan kiri kanan belakang bisa bukan muhrim, tapi tidak ada pelecehan seksual dan sebagainya, tidak ada perkelahian massal, padahal beda negara, beda kultur. Kenapa? 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 Kenapa?